Dari luar hidupku terlihat sempurna. Rumah mewah di tengah kota Surabaya. Orang tua yang berpengaruh, harta melimpah, dan nama keluarga yang dihormati. Tapi di balik pintu kamar yang tertutup rapat, aku hanyalah seorang janda muda yang kesepian, terjebak dalam rutinitas keluarga besar yang penuh aturan. Hingga suatu hari, seorang pria muncul di hidupku. Bukan pengusaha sukses, bukan kerabat bangsawan. Ia hanyalah sopir pribadi orang tuaku. Sosok sederhana dengan tatapan mata yang menusuk seperti membaca hatiku. Setiap kali ia membuka pintu mobil, ada jarak setipis helai rambut antara genggamannya dengan tanganku. Setiap kali aku bicara, ia mendengarkan dengan kesabaran yang tak pernah kutemui di dunia mewahku. Aku sedang melangkah ke wilayah yang tidak pernah kubayangkan. Bukan sekadar rasa suka, ini badai yang diam-diam menumbuhkan nyali dalam dadaku. Cerita ini bukan tentang kemewahan. Ini cerita tentang keberanian. Tentang seorang perempuan yang harus memilih antara hidup sesuai aturan atau mengikuti suara hatinya, meski risikonya bisa menghancurkan segalanya. Dan disinilah semua bermula. Terus dengarkan cerita ini sampai selesai di channel Drama Kemarin Sore. Aku Putri, usia 33 tahun. 5 tahun lalu suamiku meninggal karena sakit yang tak sempat kami lawan. Sejak itu aku tinggal kembali bersama ayah dan ibu di rumah besar kami di Surabaya. Rumah yang selalu ramai tamu, tapi terasa sepi bagiku. Pagi itu mentari menyelinap lewat kaca besar ruang makan. Aku duduk sendirian, menatap kopi yang belum kuminum. Di dinding tergantung foto-foto keluarga. Aku dan suami tersenyum bahagia di masa lalu. Foto itu selalu jadi tusukan halus ke hatiku, mengingatkanku pada kehilangan. Ayah nanti rapat lagi? Tanyaku pada ibu yang sibuk memeriksa ponselnya. Seperti biasa, Nak. Kamu sendiri gimana? Sudah mulai melukis lagi? Jawabnya, aku mengangguk. Melukis satu-satunya cara aku bicara dengan diriku sendiri. Di tengah kebiasaan rumah kami, ada satu sosok yang baru beberapa bulan ini terasa berbeda bagiku. Raka, sopir pribadi ayah. Ia datang setiap pagi, mengenakan kemeja putih sederhana, selalu tersenyum sopan, selalu memastikan pintu mobil tertutup dengan tenang. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, sampai aku sadar ia sering memperlambat langkahnya jika melihatku kesulitan membawa barang atau menyodorkan payung saat hujan turun. Hari itu aku harus menghadiri pameran amal. Ayah memintaku hadir sebagai perwakilan keluarga. Aku turun ke garasi. Raka sudah menunggu di dekat mobil, merapikan sarung setir. Pagi Bu Putri, sapanya. Pagi Raka. Aku tersenyum tipis. Di perjalanan aku menatap keluar jendela. Jalanan Surabaya terasa hangat dan bising. Aku bisa melihat refleksi wajahku di kaca, pucat, mata lelah. Lalu ku dengar suara Raka pelan. Kalau capek, sandarkan saja, Bu. Aku mengangguk. Entah kenapa ucapannya terasa menenangkan. Seperti seseorang yang tulus peduli. Sesampainya di lokasi acara, aku turun. Ia sigap membuka pintu. Untuk pertama kali aku menatapnya lebih lama. Tatapannya tenang, seperti tak sedang menilai siapa aku. Terima kasih, ucapku. Sama-sama, Bu. Malamnya aku kembali ke kamar. Aku meletakkan tas di meja, menatap bayangan lampu kota di jendela. Ada rasa hangat yang aneh muncul di dadaku. Bukan cinta, bukan juga rasa kagum. Lebih seperti kelegaan karena masih ada orang yang membuatku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar janda kaya raya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponselku. Nama Raka muncul di pikiran, tapi aku cepat-cepat menepisnya. Tidak, Putri, bisikku sendiri. Kau hanya lelah, lampu kamarku padamkan. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku tertidur tanpa rasa takut pada kesepian. Pagi di rumah besar kami selalu punya rutinitas yang sama. Ayah membaca koran di teras, ibu sibuk dengan panggilan kantor, dan aku berjalan di antara lorong-lorong panjang yang terasa dingin. Namun pagi ini ada yang berbeda. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di luar pintu. Aku mengenakan blus putih dan rok biru tua. Sederhana, tapi entah kenapa aku merasa gugup ketika turun tangga. Di bawah, Raka sudah siap dengan mobil hitam yang mengkilat. Saat melihatku, ia mengangguk singkat dan tersenyum. Senyum itu tidak biasa. Ada sesuatu yang lebih hangat dari biasanya. Ada agenda ke kantor ayah, Bu? Tanyanya. Tidak, Raka. Aku cuma mau ke galeri seni sebentar. Jawabku. Siap, saya antar. Di dalam mobil kami diam cukup lama. Hanya suara AC yang mendesir. Aku berusaha fokus pada ponsel, tapi mataku sesekali melirik ke kaca depan. Aku menangkap refleksi Raka di spion tengah. Wajahnya serius tapi tidak kaku.
Aku lihat lukisan ibu di acara kemarin. Tiba-tiba Raka bicara. Aku sedikit terkejut. Kamu sempat lihat? Iya, lukisan bunga di pinggir laut itu. Bagus sekali. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Itu pertama kali aku pamerkan setelah suamiku. Aku berhenti. Tenggorokanku tercekat. Raka menoleh sepersekian detik, lalu kembali menatap jalan. Saya ikut berduka, Bu. Semoga ibu kuat. Ucapan sederhana itu terasa seperti selimut tipis di bahuku. Tidak banyak orang yang berani mengingatkan aku pada masa lalu, tanpa membuatku merasa iba pada diriku sendiri. Kami tiba di galeri. Saat aku turun, hujan tiba-tiba turun deras. Raka cepat-cepat membuka payung dan memayungiku. Tangan kami sempat bersentuhan ketika aku memegang gagang payung itu. Sentuhan kecil itu membuat jantungku berdebar aneh. Aku buru-buru menarik tanganku. Terima kasih, Raka. Sama-sama, Bu. Hati-hati licin. Di dalam galeri, aku mencoba fokus pada kanvas dan aroma cat minyak. Tapi bayangan tangan Raka tadi tak mau pergi. Kenapa aku begini, pikirku. Aku menghela napas panjang. Sore hari, saat aku kembali ke rumah, ibu menyambut dengan ekspresi waspada. Kamu seringnya sekarang keluar dengan Raka? Tanyanya setengah bercanda. Aku tertawa ringan untuk menutupi gugupku. Dia kan sopir ayah, Bu. Masa aku jalan sendiri? Ibu hanya mengangguk, tapi aku menangkap tatapan tajamnya. Malamnya aku duduk di balkon kamar, menatap kota Surabaya yang gemerlap. Ada percakapan dalam diriku. Ini hanya perasaan sementara, Putri. Jangan macam-macam. Tapi ada bagian kecil di hatiku yang menolak. Bagian itu terasa hidup setiap kali aku melihat senyum Raka. Aku menutup buku sketsa, menarik selimut, dan berbisik pada diri sendiri. Aku harus hati-hati. Tapi kenapa rasanya dunia mulai berubah? Hari itu rumah besar kami terasa lebih ramai dari biasanya. Ayah baru pulang dari perjalanan bisnis dan mengundang beberapa rekan penting ke ruang tamu. Aku memilih menghindar, duduk di ruang kerja kecilku di lantai atas. Di bawah, suara tawa dan pembicaraan bisnis terdengar seperti dengungan lebah. Menjelang siang, aku menerima pesan di ponsel dari nomor tak dikenal. Hati-hati dengan sopir ayahmu. Jangan terlalu dekat. Banyak mata yang mengawasi. Aku terhenyak. Siapa yang mengirim pesan ini? Aku mencoba mengabaikannya, tapi pesan itu datang lagi dengan kalimat yang lebih tajam. Kalau ketahuan, bukan cuman kamu yang malu. Orang tuamu juga, aku gemetar. Padahal aku bahkan belum melakukan apa-apa. Aku hanya merasa nyaman dengan Raka. Aku hapus pesan itu, tapi jantungku berdegup tak terkendali. Siang itu aku tetap harus keluar untuk menghadiri rapat amal. Raka sudah menunggu di garasi seperti biasa. Wajahnya terlihat tenang, tapi aku melihat sedikit kantung mata di bawah matanya. Bu Putri baik-baik saja? Tanyanya. Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk merapikan tas. Aku cuma agak pusing. Di perjalanan aku merasa tatapan orang-orang di trotoar seperti mengikuti mobil kami. Mungkin hanya perasaanku, tapi rasa waspada itu semakin kuat. Tiba-tiba Raka bicara pelan. Bu, hati-hati dengan orang rumah. Ada yang memperhatikan kita. Aku menoleh cepat. Kamu tahu? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam erat setir. Saya dengar obrolan kecil di dapur antara pembantu dan staf kantor ayah. Katanya ada orang dalam perusahaan yang mau menjatuhkan keluarga ibu. Mereka cari celah. Aku menelan ludah. Celah? Ya, termasuk gosip soal kita. Mobil berhenti di lampu merah. Suasana di dalam mobil seolah membeku. Hanya suara detik jam digital mobil yang terdengar. Aku menatap Raka. Untuk pertama kali aku melihat wajahnya benar-benar serius. Tidak ada senyum. Aku bahkan belum melakukan apa-apa. Suaraku tercekat. Saya tahu, Bu. Tapi mereka bisa memelintir cerita. Lampu hijau menyala. Mobil berjalan lagi. Aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela. Ada rasa takut bercampur marah. Bagaimana mungkin perasaanku yang bahkan belum jelas sudah dijadikan senjata untuk menyerang keluargaku? Sore itu, setelah acara, aku pulang lebih awal. Di halaman rumah, aku mendengar suara-suara berbisik dari arah garasi. Aku bersembunyi di balik tiang. 2 staf rumah sedang berbincang. Katanya Bu Putri sering bareng sama Raka. Hati-hati loh, nanti jadi bahan gosip. Ya, aku dengar juga. Bos lagi sensi soal ini. Aku mundur pelan, jantungku berdegup kencang. Aku berlari naik ke kamar. Malamnya aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku yang hening. Pesan tadi siang seperti masih tertera di layar. Aku merasa terpojok.
Aku ingin menangis, tapi aku juga merasa marah. Kenapa aku tidak boleh dekat dengan siapapun? Kenapa aku harus selalu terlihat sempurna? Di luar angin Surabaya bertiup membawa aroma hujan. Aku memejamkan mata. Aku harus memutuskan sesuatu, bisikku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Sejak pesan misterius itu, aku jadi lebih waspada. Di rumah besar ini, aku merasa setiap langkahku diawasi. Setiap tatapan staf rumah, setiap pintu yang tiba-tiba tertutup, semua terasa mencurigakan. Aku tahu gosip bisa jadi senjata yang paling tajam. Pagi itu aku memutuskan sesuatu. Aku tak akan lagi bersembunyi di balik ketakutan. Aku harus tahu siapa yang mengawasi aku dan Raka. Aku turun ke garasi lebih awal dari biasanya. Raka sedang mengelap kaca mobil. Saat melihatku, ia sempat terkejut. "Bu Putri pagi sekali," katanya. Aku menatapnya tajam tapi berusaha tetap tenang. "Raka, aku mau bicara." Di luar rumah, ia mengangguk pelan. Kami keluar pelan-pelan lewat pintu samping rumah. Kami berjalan ke taman kecil di belakang gedung kantor ayah, tempat yang jarang didatangi orang, hanya suara burung yang terdengar. "Aku dapat pesan ancaman," ucapku langsung. "Ada yang mengawasi kita." Raka menghela napas panjang. "Saya juga dengar itu, Bu." "Kita harus cari tahu siapa," kataku lirih. Dia menatapku lama. "Tapi Bu, kalau kita terlalu kelihatan malah jadi bahan. Nama ibu bisa rusak." Aku memalingkan wajah ke pohon Kamboja. Aku sudah bosan jadi boneka reputasi. "Aku juga manusia, Raka." Hening beberapa detik. Raka lalu berkata pelan, "Baik, kita hati-hati. Saya punya teman lama di kantor ayah. Dia bisa cari info." Aku mengangguk, jantungku berdebar. Aku tak pernah melakukan sesuatu yang terasa terlarang begini. Tapi entah kenapa keberanian itu terasa seperti udara segar. Tiba-tiba hujan rintik turun. Kami berteduh di bawah pohon Kamboja, hanya berdua, untuk sesaat dunia seolah berhenti. Tangan kami tak sengaja bersentuhan ketika aku merapikan selendangku. Aku hampir menarik tangan, tapi Raka menahannya sebentar. Bukan menarik, hanya menyentuh ringan. "Bu Putri," suaranya hampir berbisik. Aku menatapnya. Dalam tatapan itu ada rasa takut sekaligus keberanian. Lalu aku tersadar. Aku menarik napas panjang dan melepaskan tanganku. "Kita jangan lakukan hal bodoh," kataku. "Ia menengguk cepat." "Iya, Bu. Maaf." Kami kembali ke rumah dengan wajah biasa seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatiku bergejolak. Untuk pertama kali aku merasa sedang melawan arus besar. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi foto suamiku. Aku tidak tahu apa aku benar atau salah, bisikku. Tapi aku ingin hidup. Aku ingin punya pilihan. Teleponku bergetar. Pesan baru masuk dari nomor misterius. "Aku tahu kalian bertemu diam-diam. Jangan coba-coba. Ini peringatan terakhir." Aku menggigit bibir. Kali ini aku tidak takut. Aku hanya merasa marah. "Aku akan cari tahu siapa kamu." Bisikku keras-keras, menatap layar ponsel yang gelap. Di luar jendela, kilat menyambar langit Surabaya. Suaranya seperti tepuk tangan keras untuk keputusan yang baru saja kubuat. Hari itu Surabaya terasa panas meski langit mendung. Aku duduk di ruang kerja kecilku, mencoba melukis. Tangan gemetar memegang kuas. Pesan ancaman semalam masih berputar di kepalaku. Sejak itu aku selalu merasa ada mata yang mengikuti gerakanku. Di lantai bawah terdengar suara gaduh. Aku intip dari tangga. Ayah baru pulang dari rapat, wajahnya tegang. Ia bicara dengan ibu. Suaranya rendah tapi nadanya menusuk. "Aku capek difitnah," kudengar ayah berkata. "Katanya Putri dekat dengan sopir." Aku terhenti di anak tangga. Kata-kata itu seperti petir. Gosip itu sudah sampai ke telinga ayah. Aku buru-buru kembali ke kamar, berusaha bernapas. Aku tahu gosip bisa memukul reputasi keluarga kami. Tapi bagaimana bisa secepat ini? Sore hari aku keluar rumah untuk membeli peralatan lukis. Seperti biasa Raka mengantarku. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. "Ayah sudah dengar gosipnya," ucapku pelan di mobil. Raka menoleh cepat. "Saya juga dengar dari Pak Budi di garasi," katanya ayah marah besar. Aku menunduk. Ini bisa menghancurkan reputasi keluarga. Kami diam lama. Lalu aku berkata lirih, "Aku tak tahan terus begini. Aku ingin tahu siapa yang menyebarkan gosip itu." Raka menarik napas. "Saya sudah hubungi teman saya di kantor ayah. Dia bilang, ada seseorang di lingkaran dalam yang sengaja memata-matai Bu Putri. Mungkin untuk menjatuhkan posisi ayah di perusahaan." Aku menoleh padanya. "Jadi aku hanya pion?" Ia menggeleng pelan. "Bukan pion, tapi celah." Di toko peralatan lukis, aku mencoba tersenyum, memegang cat minyak warna biru. Tapi perasaanku campur aduk. Ketika aku keluar dari toko,
Aku melihat seseorang memotret kami diam-diam dari seberang jalan. Aku pura-pura tak melihat, tapi jantungku berdegup keras. Raka menyadarinya juga. "Masuk mobil, Bu," bisiknya. Kami masuk cepat, lalu mobil melaju kencang. "Siapa itu?" tanyaku. "Saya tak tahu, tapi kita harus lebih hati-hati." Malamnya aku berusaha bicara dengan ibu di ruang tamu. "Bu, orang-orang mulai bicara tentang aku dan Raka. Itu tidak benar." Ibu menatapku lama. "Aku tahu, tapi ayahmu sudah marah. Jangan dekat-dekat dulu dengan dia, Putri. Itu demi kebaikanmu." Aku ingin membantah, tapi bibirku keluh. Aku hanya bisa mengangguk. Aku kembali ke kamar, membuka laptop, dan melihat sebuah surel masuk dari alamat tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Besok semua orang akan tahu rahasiamu." Tanganku gemetar. Aku menutup laptop. Ini bukan lagi gosip biasa. Ini sudah jadi ancaman terbuka. Aku berjalan ke balkon, angin malam menerpa wajahku. Lampu kota Surabaya berkelip seperti mata-mata yang mengintip. "Aku harus bertindak," bisikku. "Kalau tidak, semua ini akan meledak." Di belakangku, foto suamiku di meja terlihat seperti sedang menatapku. Aku menggenggamnya erat, seperti mencari kekuatan. "Aku tidak akan kalah," ucapku. Sejak surel ancaman itu masuk, aku tidak bisa tidur semalaman. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, memandangi jendela besar. Di luar, lampu kota Surabaya seperti garis cahaya yang tak pernah padam. Di kepalaku, satu pertanyaan berulang. Kalau aku diam, mereka akan menghancurkan hidupku. Kalau aku melawan, aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa diam. Pagi itu aku memutuskan sesuatu. Aku tak akan hanya jadi korban gosip. Aku harus mencari siapa dalangnya dan membersihkan nama baikku, tanpa meninggalkan sisi kemanusiaanku. Itu tujuanku. Aku turun ke ruang makan. Ayah sedang membaca koran. Ibu menatapku dengan pandangan cemas. "Putri, ayahmu sedang tidak mau diganggu," bisik ibu. Aku menarik napas, lalu mendekat. "Ya, aku ingin bicara." Ayah menurunkan koran perlahan. "Apa?" Suaranya berat. Aku menatap matanya. "Aku tidak punya hubungan khusus dengan Raka. Semua gosip itu salah. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus jadi kambing hitam." Ayah menghela napas panjang. "Kalau begitu jaga jarak dulu. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal nama keluarga." Aku mengangguk, tapi dalam hatiku aku tahu, aku tidak akan tinggal diam. Di garasi, Raka sudah siap. Wajahnya terlihat lebih lega ketika melihatku. "Kita harus mulai langkah pertama," ucapku pelan saat kami sudah di dalam mobil. Raka menoleh sekilas. "Langkah apa, Bu?" "Aku ingin tahu siapa yang memfitnahku. Aku ingin nama kita bersih." Ia mengangguk serius. "Saya sudah dapat kabar dari teman saya. Katanya ada dokumen di kantor ayah yang menunjukkan siapa dalangnya. Tapi kita harus hati-hati. Mobil berjalan melewati jalanan Surabaya yang ramai." Aku menatap keluar jendela. Dalam pantulan kaca, aku melihat wajahku sendiri. Lebih tegas, lebih berani. "Raka," kataku lirih. "Kalau ini semua berisiko buat kamu, kamu bisa mundur." Ia tersenyum kecil. "Saya sudah lama kerja untuk keluarga ibu. Saya tahu risiko. Saya juga tidak mau ibu jatuh sendirian." Kata-kata itu seperti selimut hangat. Aku hanya mampu membalas dengan tatapan penuh terima kasih. Di tengah perjalanan kami berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang jarang orang kenal. Di meja pojok, seorang pria paruh baya sudah menunggu, teman lama Raka yang bekerja di kantor ayah. Pria itu memberikan sebuah amplop coklat tebal. "Ini salinan beberapa dokumen. Jangan bilang dari saya," katanya. Aku menatap amplop itu seperti menatap kunci misteri. Raka menyelipkannya ke tasnya. "Terima kasih. Kami akan hati-hati. Kami pulang ke rumah tanpa banyak bicara." Aku merasa campuran antara takut, lega, dan bersemangat. Untuk pertama kali, aku punya alat untuk membela diri. Malamnya, aku duduk di balkon kamar bersama segelas teh hangat. Udara Surabaya mulai dingin. Di bawah, suara mobil lalu lalang seperti ombak yang jauh. Aku membuka amplop itu perlahan. Isinya beberapa lembar laporan internal, daftar nama-nama staf, dan satu catatan kecil bertuliskan, "Dia menggunakan gosip untuk menjatuhkan ayahmu. Hati-hati, orang ini dekat sekali dengan keluarga kalian." Aku merasakan getaran di jari-jariku. Seseorang yang dekat, bisa jadi salah satu orang rumah, bisa jadi orang kepercayaan ayah. Rasanya seperti menusuk ke tulang. Aku menutup amplop itu dan menatap langit. "Aku tidak bisa mundur lagi," bisikku. "Aku harus tahu siapa yang tega melakukan ini." Aku kemudian menatap ponselku. Ada pesan baru dari Raka. "Bu, kita sudah selangkah di depan, tapi mereka pasti curiga. Kita harus pura-pura jauh dulu."
Aku mengetik balasan. Baik, kita mainkan ini pelan-pelan. Aku meletakkan ponsel, lalu berdiri menghadap jendela. Angin malam menyapu rambutku. Aku merasa untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, aku memimpin hidupku sendiri. Bukan lagi hanya ikut arus. Aku menggenggam foto suamiku. Aku belum tahu bagaimana akhir cerita ini, kataku pelan. Tapi aku akan melawan dengan caraku. Aku berhak bahagia. Aku berhak punya suara. Lampu kota Surabaya berkelip di kejauhan, seperti ribuan mata yang menunggu babak berikutnya dari kisahku. Sejak malam itu, aku dan Raka sepakat. Di depan orang rumah kami harus terlihat jauh. Tak ada percakapan di garasi, tak ada senyum lebih lama dari biasa. Aku kembali bersikap dingin, seolah ia hanya sopir keluarga seperti yang lain. Padahal di balik itu semua, kami saling mengirim pesan terenkripsi lewat aplikasi kecil yang tak dikenal staf rumah. Pagi di rumah besar terasa lebih dingin. Ayah mulai tenang karena mengira aku sudah menjaga jarak. Ibu juga berhenti menanyakan perihal gosip. Tapi justru saat itulah aku merasa tegang setiap detik. Aku tahu mereka mungkin masih mengawasiku. Hari itu aku harus ke kantor ayah, mengantar dokumen amal. Aku sengaja meminta staf lain yang mengantarku supaya tidak mencurigakan. Tapi di dalam tas, aku menyimpan perekam suara kecil. Salah satu langkah Raka untuk membantuku merekam percakapan siapapun yang mungkin membocorkan gosip. Di lobi kantor ayah yang megah, aku berjalan melewati staf-staf yang menunduk hormat. Di balik senyum mereka, aku bertanya-tanya, siapa di antara kalian yang menjual gosip tentangku? Di ruang tunggu, aku sengaja duduk di dekat meja resepsionis. Aku mendengar dua staf berbisik. Katanya Bu Putri sekarang sudah putus sama sopirnya. Paling pura-pura. Tapi bos lagi senang, berarti gosipnya berhasil. Aku langsung menegakkan punggung. Kata berhasil itu seperti alarm keras di telingaku. Aku mencatat nama mereka diam-diam di memo ponsel. Siang harinya, Raka mengirim pesan. Bu, saya dapat kabar. Dalangnya mau bertemu seseorang di restoran dekat Pelabuhan Perak malam ini. Kita bisa ikuti. Aku membaca pesan itu berulang. Ini mungkin kesempatan emas. Tapi juga paling berisiko. Aku membalas cepat. Baik, kita atur supaya tidak terlihat bersama. Malamnya aku berangkat lebih dulu dengan taksi online. Raka datang belakangan pura-pura jadi pelanggan biasa. Kami duduk terpisah di restoran pinggir pelabuhan yang remang, hanya ada suara kapal dan angin asin laut. Dari tempatku duduk, aku melihat sosok pria bersetelan rapi yang sering kuanggap staf dekat ayah. Ia duduk dengan seseorang yang tak ku kenal. Aku memicingkan mata, mencoba menangkap percakapan mereka. Perekam suara di tasku menyala pelan. Aku mendengar potongan kalimat, kalau reputasi Putri hancur, ayahnya gampang kami tekan. Perusahaan itu harus jatuh. Tanganku mengepal. Ini dia buktinya. Aku menatap Raka yang duduk di seberang ruangan. Ia memberi kode dengan pandangan matanya. Tenang. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Matanya seperti menyapu ruangan. Aku langsung berpura-pura sibuk dengan ponsel. Detik itu terasa seperti 1 menit penuh ketegangan. Setelah mereka pergi, Raka cepat-cepat menghampiriku di luar restoran. Kami berjalan ke arah dermaga, berpura-pura turis. Angin laut menerpa wajah kami. Bu Putri, kita dapat rekaman itu. Tapi mereka mungkin sudah sadar ada yang mengawasi, katanya pelan. Aku mengangguk cepat. Kita harus simpan ini baik-baik. Sesaat kami berhenti di ujung dermaga. Lampu kota di kejauhan berkilau di atas air gelap. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari menahan diri, kami saling menatap. Rasa lelah dan cemas bercampur. Tanpa rencana, Raka mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya. Kami hanya berpegangan tangan, tak ada kata. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku takut, bisiku. Saya juga, jawabnya lirih. Tapi kita sudah sejauh ini. Jangan mundur, aku melepas tangannya pelan. Baik, besok kita susun langkah berikutnya. Kami berpisah di parkiran. Aku naik taksi sendiri. Di dalam mobil, aku memandang kota Surabaya yang masih ramai meski larut malam. Di kepalaku hanya satu pikiran. Aku sekarang bukan lagi penonton. Aku sedang main di panggung yang bisa mengubah seluruh hidupku. Sejak malam itu di pelabuhan, aku seperti hidup di dua dunia. Di luar aku tampak tenang, tapi di dalam aku penuh rencana. Rekaman yang kami dapatkan menjadi senjata pertama kami. Masalahnya, cara menggunakannya harus cerdas agar tidak berbalik menghancurkan diri sendiri. Pagi itu aku duduk di meja makan bersama ibu. Ayah sudah berangkat lebih pagi. Ibu memandangku penuh tanda tanya.
Kamu terlihat sibuk beberapa hari ini, Putri. Ada yang kamu sembunyikan? Tanyanya lembut. Aku menahan napas, lalu tersenyum seadanya. Tidak, Bu. Aku cuma fokus melukis. Ibu mengangguk, tapi matanya seperti masih menyelidik. Begitu Raka mengirim pesan bahwa ia sudah siap di garasi, aku turun dengan alasan ada keperluan. Kami berangkat menuju studio seni kecil yang kupakai sebagai tempat menyimpan lukisan. Padahal di ruangan itulah kami menyimpan salinan rekaman. Di studio, Raka menutup pintu dan menyalakan laptopnya. Suara rekaman malam itu terdengar jelas. Kalimat-kalimat orang yang merencanakan kejatuhan ayahku terdengar dingin, tajam. Aku merinding mendengarnya. Kita harus pastikan rekaman ini aman, ucap Raka. Aku mengangguk. Aku akan buat salinan di cloud pribadi, tapi kita juga butuh saksi. Betul. Kalau cuma kita berdua, orang bisa bilang kita memalsukan. Aku duduk di kursi kayu, menggigit bibir. Kalau aku serahkan langsung ke ayah, beliau bisa marah besar. Bisa juga dia malah curiga padaku. Aku butuh cara lain. Raka memandangku lama. Bu, kita bisa minta bantuan ibu Anda. Beliau terlihat lebih tenang dan mungkin percaya. Aku menghela napas. Aku takut ibu justru menolak, tapi mungkin memang harus dicoba. Sore itu aku pulang ke rumah lebih awal. Ibu sedang duduk di teras membaca laporan. Aku duduk di sebelahnya. Bu, aku perlu bicara, kataku lirih. Ibu menoleh. Tentang apa? Aku menelan ludah. Tentang gosip aku dan Raka. Tentang orang-orang yang memfitnah kita. Aku punya buktinya. Ibu menatapku lama, seperti menilai kejujuranku. Bukti? Aku mengangguk. Rekaman. Mereka ingin menjatuhkan ayah lewat aku. Ibu terdiam. Suara burung sore dan gemericik air kolam jadi satu-satunya latar. Lalu ia berkata pelan, bahwa bukti itu besok. Aku ingin dengar. Aku mengangguk, lega tapi juga takut. Ini langkah besar. Malamnya aku kembali ke studio untuk memastikan semua aman. Raka datang menyusul membawa USB. Di bawah lampu temaram studio, ia terlihat lelah tapi tegap. Bu Putri, besok kita serahkan ke ibu Anda? Iya, kita harus jujur sekarang sebelum mereka lebih jauh. Kami duduk berdua di bangku panjang. Hening beberapa detik. Angin malam menerobos celah jendela studio. Raka, aku berbisik. Kalau ini semua gagal, mungkin aku akan kehilangan segalanya. Nama baikku, hidupku, bahkan kamu. Ia menatapku serius. Saya di sini bukan karena pekerjaan, Bu. Saya di sini karena saya peduli. Apapun yang terjadi, saya akan bantu. Aku tersenyum tipis, lalu tanpa sadar kami saling meraih tangan. Pegangan itu erat tapi lembut, seperti janji diam-diam. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji manis. Hanya genggaman tangan di malam Surabaya yang hangat. Aku menatapnya. Terima kasih. Jangan menyerah, Bu. Jawabnya pelan. Aku melepaskan tangannya dan berdiri. Besok kita hadapi semuanya. Di luar studio, lampu jalan berkedip-kedip. Angin malam membawa aroma laut jauh dari pelabuhan. Aku tahu babak besar akan dimulai. Dalam hati aku berkata, aku tidak lagi berjalan di pinggir. Aku sekarang di tengah badai. Dan aku siap. Pagi itu udara rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku turun ke ruang tamu dengan tangan gemetar membawa USB berisi rekaman. Ini langkah besar. Bisa jadi awal penyelesaian. Bisa juga awal kehancuran. Ibu sudah menunggu di ruang kerjanya. Ruangan itu sunyi. Hanya ada aroma kayu jati dan suara detik jam dinding. Aku duduk di depannya, berusaha menenangkan napas. Ini, Bu, kataku lirih, menyodorkan USB. Ibu menatap USB itu lama sebelum mengambilnya. Kita dengarkan sekarang? Aku mengangguk. Suara rekaman mengalun dari laptop. Kalimat-kalimat dingin orang yang merencanakan kejatuhan ayahku memenuhi ruangan. Aku memperhatikan wajah ibu berubah. Awalnya kaku, lalu perlahan pucat. Ya Tuhan, bisiknya. Aku tidak berbohong, Bu, kataku dengan suara bergetar. Mereka pakai gosip tentang aku dan Raka sebagai alat tekan. Ibu menutup laptop, memejamkan mata. Ini berbahaya, Putri, sangat berbahaya. Kalau ayahmu tahu terlalu cepat, dia bisa salah langkah. Kita harus cermat. Aku sudah tidak tahan, Bu. Aku ingin semua ini selesai. Kita tunggu sebentar. Ibu akan atur waktu yang tepat. Aku mengangguk meski hatiku ingin berteriak. Sementara itu Raka menunggu di luar rumah. Aku keluar menghampirinya di taman belakang. Bagaimana, Bu? Tanyanya pelan. Ibu percaya, tapi beliau minta waktu. Raka menghela napas. Kita harus hati-hati. Kalau mereka tahu kita punya rekaman ini, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Kami mendengar suara pintu geser dibuka.
Salah satu staf rumah berdiri tak jauh dari kami, menatap dengan ekspresi curiga. Aku buru-buru mundur. Aku masuk dulu, bisiku pada Raka. Malamnya aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara berat di ujung sana berkata, "Berhenti main-main dengan bukti itu. Kalau tidak, keluargamu yang rugi." Telepon terputus. Aku berdiri mematung di balkon kamar, ponsel di tangan. Angin malam Surabaya membawa aroma hujan. Rasa takut bercampur marah menguasai dadaku. Tak lama kemudian pesan masuk dari Raka. "Bu, hati-hati. Saya rasa mereka mulai curiga kita sudah punya bukti. Jangan taruh USB di tempat biasa." "Saya siap pindahkan," aku balas. "Aku akan simpan sendiri." "Jangan datang malam ini." Aku menutup ponsel, menatap ke bawah. Lampu taman berkedip seperti tanda bahaya. Aku tahu aku sedang berada di titik paling rapuh. Satu langkah salah bisa membuat segalanya runtuh. Aku duduk di lantai kamar, memegang USB erat-erat. "Aku harus bertahan," bisikku. "Aku harus kuat sampai waktunya tepat." Di luar jendela, langit Surabaya berwarna biru tua. Kapal-kapal di pelabuhan terlihat samar. Aku memejamkan mata, mencoba mendengar suara suamiku di ingatan. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Putri." Malam itu aku tertidur dengan USB di bawah bantal, seolah itu satu-satunya pelindungku. Pagi itu aku terbangun dengan firasat buruk. USB yang semalam kusimpan di bawah bantal tiba-tiba hilang. Aku membongkar selimut, bantal, laci, bahkan tas, tak ada. Dada terasa seperti diremas. "Siapa yang berani masuk ke kamar?" Aku turun ke bawah dengan wajah pucat. Ibu melihatku panik. "Eida, apa?" tanyanya cemas. "USB kita hilang," kataku terbata. Ibu terdiam, matanya melebar. "Kapan terakhir kau lihat?" "Tadi malam." Aku simpan di bawah bantal. Ibu menutup wajah dengan telapak tangan. "Putri, kita harus cepat. Ini bisa berbalik ke kita." Aku memutuskan menelepon Raka. Suaranya di ujung sana terdengar khawatir. "Saya akan cari tahu, Bu. Tapi sepertinya mereka sudah bergerak lebih dulu." Aku duduk lemas di kursi taman. "Raka, kalau bukti itu di tangan mereka, semua habis." Siang itu aku mendapat pesan singkat dari nomor asing. "Kami punya rekaman itu. Diamlah kalau ingin keluargamu aman." Ibu masuk ke kamarku sore hari, membawa amplop coklat. "Ayah sudah tahu," katanya pelan. Dia murka. Dia ingin memecat semua staf, termasuk Raka. "Apa?" Aku bangkit. "Dia pikir Raka yang memanfaatkanmu." "Ayah tidak percaya rekaman itu." Aku merasa langit runtuh. "Bu, tolong jelaskan pada ayah." Ibu menggeleng. Ayah tidak mau mendengar. "Dia sudah memanggil Raka ke kantor besok. Malamnya aku bertemu Raka diam-diam di studio seni." Wajahnya tegang, matanya sembab. "Bu Putri, kalau ayah Anda marah, saya bisa dipecat. Bahkan lebih buruk," katanya lirih. Aku menatapnya, air mata mulai mengalir. "Ini semua salahku. Aku yang melibatkanmu," Raka menggeleng. "Saya ikut karena mau, Bu. Tapi sekarang kita harus pikirkan jalan terakhir." Aku menatapnya kosong. "Jalan terakhir? Kita harus berani bicara langsung pada ayah Anda. Semua, tanpa rahasia. Kalau tidak, kita berdua hancur sebelum sempat menjelaskan." Aku duduk di lantai studio, menutup wajah. Suara hujan di luar seperti ribuan jarum menusuk hati. "Aku takut, Raka. Aku takut ayah akan benci aku." Raka mendekat, lalu duduk di sampingku. "Bu, kalaupun nanti saya dipecat, saya tidak menyesal pernah menemani Anda. Tapi Anda harus selamat." Aku menoleh, mata kami bertemu. Hanya itu momen yang tersisa. Dua orang yang tahu mereka mungkin akan kalah, tapi tidak mau berhenti. Kami saling menggenggam tangan erat-erat. Tidak ada kata-kata manis, hanya genggaman penuh tekad dan kepedihan. Aku menarik napas panjang. Besok aku akan bicara. Aku tidak mau sembunyi lagi. "Kalau begitu saya ikut, kita hadapi sama-sama," jawabnya pelan. Aku menatap hujan di luar jendela studio. Ini titiknya, pikirku. Aku akan kehilangan semuanya atau menyelamatkan semuanya. Tidak ada tengah lagi. Pagi itu udara rumah terasa berat. Ayah sudah memanggilku ke ruang kerjanya. Di depan pintu aku melihat Raka berdiri. Wajahnya pucat tapi tegas. Kami saling bertukar pandang, sama-sama tahu. Inilah saatnya. Aku mengetuk pintu. "Masuk," suara ayah terdengar tajam. Di dalam, ayah duduk di balik meja kayu besar. Kemeja putihnya rapi, wajahnya keras. Ibu berdiri di sampingnya, jelas terlihat gelisah. "Duduk," perintahnya. Aku duduk di kursi di depan meja. Raka berdiri sedikit di belakangku.
Ayah memandang kami bergantian. Aku sudah cukup dengan permainan ini. Kamu putri mempermalukan keluarga. Dan kamu, ia menatap Raka tajam. Sopir yang berani melampaui batas. Aku menelan ludah. Ayah, tolong dengarkan dulu. Semua ini bukan seperti yang ayah pikirkan. Diem, bentak ayah. USB itu palsu. Aku sudah dengar cerita dari orangku. Aku menoleh ke ibu, mencari dukungan. Ibu menggeleng pelan, tanda ayah belum mau percaya. Raka melangkah maju. Pak, izinkan saya bicara. Ayah menepuk meja keras. Keluar, kamu sudah dipecat. Aku berdiri, gemetar. Ayah, jangan seperti ini. Raka tidak bersalah. Putri. Ayah menunjuk ke arahku. Kamu buta. Dia hanya memanfaatkanmu. Aku menutup mata, mencoba menahan air mata. Aku harus bicara sekarang atau semua benar-benar selesai. Ayah, suaraku bergetar tapi tegas. Kalau ayah tidak mau dengar, aku akan bicara di depan semua direksi. Aku akan tunjukkan siapa dalang di balik gosip itu. Aku tidak peduli reputasi. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya mau kebenaran. Ruangan itu mendadak sunyi. Ayah tertegun, mungkin baru pertama kali mendengar aku bicara sekeras itu. Apa yang kamu katakan? Tanya ayah pelan. Aku punya rekaman asli di cloud. USB memang dicuri, tapi datanya masih ada. Mereka bukan hanya menjatuhkan aku, mereka menjatuhkan ayah. Raka ikut membantuku bukan karena dia ingin mengambil keuntungan, tapi karena dia peduli padaku. Ayah terdiam lama. Wajahnya berubah dari marah menjadi bingung. Ibu memegang lengan ayah. Pak, dengarkan Putri dulu. Aku mendekati Raka. Kalau ayah tetap tidak percaya, aku akan pergi bersama Raka. Aku tidak mau tinggal di rumah ini dengan kebohongan. Kata-kataku menggantung di udara. Ayah menatapku, matanya tajam tapi ada getar halus di sana. Kamu berani mengancam ayahmu sendiri? Aku tidak mengancam, jawabku pelan. Aku memohon supaya ayah lihat kebenarannya. Raka di sampingku menunduk hormat. Pak, saya siap keluar kapan saja, tapi beri Putri kesempatan membuktikan yang sebenarnya. Ayah bersandar di kursi, menghela napas panjang. Aku akan beri waktu 1 hari. Kalau dalam 1 hari kamu tidak bisa buktikan semua itu, kamu dan sopirmu ini akan aku singkirkan dari hidupku. Aku mengangguk. 1 hari cukup. Kami keluar dari ruang kerja ayah dengan langkah berat. Di koridor, aku berhenti, menatap Raka. 1 hari, bisiku. Raka mengangguk, matanya serius. Kita tidak boleh gagal. Aku menarik napas panjang. Ini pilihan terakhir kita. Malamnya, aku duduk di balkon kamarku, memandang kota Surabaya yang berkelip. Rasa takut dan tekad bercampur jadi satu. Di ponselku, file rekaman asli masih tersimpan di cloud. Tapi aku butuh cara meyakinkan ayah besok. Aku berbisik pada diriku sendiri. Besok segalanya ditentukan. Besok aku akan tahu apakah aku tetap putri anak ayah atau putri yang harus berdiri sendiri. Pagi itu Surabaya mendung. Dari balkon kamarku aku memandang langit kelabu. Jantungku berdegup kencang. Hari ini waktuku habis. Hanya 1 hari. Aku harus mengungkap semuanya di depan ayah, atau aku dan Raka akan disingkirkan. Aku turun ke bawah. Raka sudah menunggu di garasi dengan kemeja putih sederhana. Wajahnya serius, matanya penuh tekad. Bu Putri, semua sudah saya siapkan, katanya. Aku mengangguk. Kita lakukan sekarang. Tidak ada waktu lagi. Kami menuju studio seni. Di sana Raka membuka laptop dan mengakses file rekaman asli di cloud. Kali ini aku membawa serta ibu agar jadi saksi. Ibu mendengarkan rekaman itu lagi. Wajahnya tegang. Aku sudah konfirmasi dengan kenalan di kepolisian, bisikku pada ibu. Kalau ayah masih tak percaya, kita akan minta perlindungan mereka. Ibu mengangguk pelan. Kita selesaikan di rumah, jangan di kantor ayah. Siang itu, ayah pulang lebih awal. Kami sudah menata ruang tamu agar seperti ruang presentasi kecil. Ada laptop, proyektor, dan 2 kursi kosong di depan layar. Ayah masuk dengan langkah besar, wajahnya keras. Ini kesempatan terakhir, katanya singkat. Aku menatapnya. Ayah, duduklah dulu, dengarkan. Raka menyalakan rekaman. Suara para perencana itu kembali memenuhi ruangan. Kali ini dengan bukti lokasi dan tanggal yang jelas. Aku menambahkan foto-foto transaksi yang kami dapat dari email anonim yang dikirim ke Raka semalam. Suasana ruangan tegang. Ayah awalnya menatap dingin, tapi perlahan matanya menyipit. Ekspresinya berubah. Mereka ini, orangku sendiri, gumamnya. Ya, jawabku. Mereka pakai aku dan Raka sebagai pion. Ayah berdiri, berjalan mondar-mandir. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Aku menahan air mata. Aku takut ayah marah. Aku pikir aku bisa selesaikan sendiri. Tapi aku salah. Ibu maju mendekat.
memegang lengan ayah. "Pak, Putri berusaha melindungi kita. Dia tidak seperti yang orang bilang." Ayah memandang kami lama. Suaranya berat. "Aku harus menyelidiki lebih lanjut." "Ayah," kataku, "aku tidak butuh gelar atau kekayaan. Aku hanya ingin ayah tahu Raka tidak bersalah. Kalau ayah ingin dia pergi, aku rela. Tapi setidaknya bersihkan namanya." Raka yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya lirih tapi tegas. "Pak, saya hanya sopir. Saya tahu posisi saya. Saya akan keluar dari rumah ini setelah ini. Tapi tolong lindungi Putri." Aku menoleh ke Raka. Mataku panas. "Tidak, aku tidak mau kamu pergi seperti ini." Ayah memandang kami berdua, lama. Ruangan sepi. Lalu ia berkata, "Aku perlu bukti tambahan untuk membawa ini ke jalur hukum. Tapi mulai hari ini aku tidak akan menyentuh Raka. Aku juga minta maaf karena sudah menuduhmu, Putri. Tapi hubungan kalian tetap sulit aku terima." Aku menelan ludah. "Aku mengerti, Ayah. Yang penting ayah tahu kebenarannya." Kami bertiga duduk di sofa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ayah memandangku tanpa marah, meski masih penuh kebingungan. Aku merasa sedikit lega, tapi ini belum akhir. Malamnya aku dan Raka kembali ke studio seni. Kami duduk di bangku panjang, saling diam. Hanya suara kipas angin yang terdengar. "Besok ayah akan mulai penyelidikan resmi," kataku pelan. Raka mengangguk. "Berarti tugas kita selesai?" Aku memandangnya. "Belum. Kita masih harus bertahan menghadapi tekanan luar." Kami saling berpegangan tangan. Kali ini genggaman itu bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi sebagai dua orang yang baru saja melewati badai. Aku merasakan kehangatan di balik jari-jari Raka. "Aku takut kita akan dipisahkan," bisiku. Raka menatapku. "Kalau memang itu terjadi, berarti kita harus lebih kuat. Kita tidak melakukan salah." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat jalan kecil terbuka di ujung lorong gelap. Tapi aku juga tahu jalan itu masih panjang. Aku menutup mata sejenak, mendengar suara ombak jauh dari pelabuhan. Aku siap melanjutkan. Aku belum kalah. Pagi itu rumah terasa seperti kapal yang baru saja keluar dari badai. Tidak lagi terombang-ambing, tapi masih penuh goyangan. Ayah berangkat lebih pagi dengan tim hukum untuk mengaudit internal perusahaan. Ibu menatapku sambil berbisik. Hari ini ayah memulai bersih-bersih. Doakan semua lancar. Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Aku juga harus memutuskan sesuatu, Bu. Ibu menoleh. Apa itu? Aku menelan ludah. Aku akan bicara terbuka di depan publik tentang gosip yang mereka buat tentangku dan Raka. Aku tidak mau sembunyi lagi. Ibu terdiam. Kamu yakin siap? Aku tidak ingin hidup di bayang-bayang skandal yang bukan ulahku. Kalau aku harus jatuh, biarlah jatuh dalam keadaan jujur. Sore itu aku menghubungi seorang jurnalis independen yang kukenal. Kami sepakat bertemu diam-diam di kafe kecil di Darmo. Raka ikut menemaniku tapi duduk di meja terpisah. Aku memberikan salinan rekaman, kronologi, dan bukti transfer yang menunjukkan adanya pihak dalam perusahaan ayah yang memanfaatkan gosip untuk melemahkan posisi ayah. Aku tidak minta kalian bela aku, kataku ke jurnalis itu. Aku hanya minta kebenaran keluar. Malamnya, berita online mulai bermunculan. Putri bos perusahaan besar, buka suara soal fitnah dan upaya sabotase. Aku menutup layar ponsel, tubuhku gemetar. Raka menatapku dari seberang meja studio. Bu Putri, Anda berani sekali. Aku menghela napas. Aku sudah tidak punya pilihan, Rak. Kalau aku diam, kita berdua habis. Di luar dugaan, reaksi publik justru positif. Banyak yang bersimpati, menganggapku korban intrik perusahaan. Bahkan ada tagar dukungan yang muncul di media sosial. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Ayah pulang larut malam dengan wajah letih. Ia duduk di ruang tamu tanpa bicara. Aku mendekatinya pelan. Ayah, ia menatapku lama. Kamu nekat sekali. Aku hanya ingin kebenaran. Ia menghela napas. Kamu membuatku dipaksa melihat sisi yang selama ini aku abaikan. Aku mungkin terlalu keras padamu. Aku tersenyum kecil, air mataku jatuh. Aku hanya ingin ayah tahu aku tidak memanfaatkan siapapun. Ayah menepuk bahuku pelan. Besok kita bicarakan lagi tentang Raka. Sekarang biarkan aku fokus menindak orang-orang itu dulu. Setelah ayah naik ke kamarnya, aku keluar ke taman belakang. Raka menunggu di dekat pohon flamboyan. Kami berjalan di jalan setapak berdua. Rak, ya? Aku sudah bicara di depan publik. Aku siap kehilangan segalanya, asal kita tidak disalahkan lagi.
Raka berhenti, menatapku dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Saya tidak pernah menduga kita akan sampai sejauh ini. Tapi saya bangga pada Anda. Kami berdua duduk di bangku taman. Lampu kecil di bawah pohon menyinari wajah kami. Aku mengulurkan tangan, ia meraih tanganku. Tidak ada kata cinta, tapi genggaman itu jauh lebih jujur dari apapun yang pernah kami rasakan. Aku berbisik. Aku tidak tahu besok ayah akan memutuskan apa. Tapi apapun itu, aku siap. Raka menatapku, senyum tipis muncul. Saya juga siap. Di atas kami langit Surabaya mulai jernih setelah hujan sore. Lampu kota berkelip seperti ribuan bintang di bumi. Di dadaku ada perasaan baru, bukan sekadar takut, tapi juga lega, karena akhirnya aku berjuang bukan hanya demi cinta, tapi juga demi martabat dan kebenaran. Pagi itu sinar matahari Surabaya terasa lebih hangat. Setelah berminggu-minggu hidup dalam ketegangan, rumah kami seperti menghela napas. Ibu menemuiku di ruang makan dengan senyum kecil. Ayahmu semalam hampir tidak tidur, katanya. Dia menyiapkan sesuatu hari ini. Aku mengangguk. Aku siap, Bu. Apapun itu. Menjelang siang, ayah memanggilku ke ruang kerja. Raka juga dipanggil. Kami berdua masuk bersama. Di ruangan itu sudah ada beberapa orang manajemen senior yang selama ini jadi orang kepercayaan ayah. Suasana seperti rapat keluarga sekaligus sidang. Ayah berdiri di depan meja. Wajahnya lelah, tapi tatapannya kali ini tidak lagi marah, melainkan tegas. Putri, Raka, hari ini aku akan bicara terus terang. Ia menatap para manajemen senior. Orang-orang yang kemarin kamu tunjukkan di rekaman sudah kami amankan secara hukum internal. Aku sudah mengajukan laporan resmi. Mereka mengaku memanfaatkan gosip Putri untuk menekan posisiku. Aku menghela napas lega. Raka menunduk hormat. Ayah melanjutkan. Suaranya berat tapi jelas. Aku minta maaf karena sudah menuduh kalian. Aku terlalu cepat marah, terlalu menjaga nama baik sampai melupakan anakku sendiri. Aku menutup mulut, air mata hampir jatuh. Ayah menatap Raka. Raka, kamu sudah menunjukkan loyalitas yang jarang dimiliki orang lain. Kamu boleh tetap bekerja di rumah ini. Tapi, ia menoleh padaku. Hubungan pribadi kalian aku masih perlu waktu untuk menerimanya. Aku mengangguk pelan. Kami mengerti, Ayah. Kami tidak terburu-buru. Ayah mendekat dan memegang bahuku. Tapi aku janji tidak akan lagi memfitnah atau menuduhmu sembarangan. Kamu sudah dewasa. Kamu berhak memilih jalanmu. Aku mengangguk tersenyum dengan air mata berlinang. Terima kasih, Ayah. Setelah para manajemen senior keluar, kami bertiga tinggal di ruangan itu. Ibu masuk membawa teh hangat. Suasana yang tadinya tegang berubah hangat. Ayah bahkan menepuk bahu Raka. Tetap jaga Putri, katanya singkat. Sore itu aku dan Raka berjalan di taman belakang rumah. Angin sore bertiup lembut. Langit berwarna oranye. Rak, kataku pelan. Sepertinya kita berhasil melewati badai. Raka tersenyum kecil. Belum sepenuhnya, Bu. Tapi setidaknya kita sudah berdiri di tanah yang lebih kokoh. Aku menatapnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Kita tidak perlu lagi sembunyi. Kami berdua berhenti di bawah pohon flamboyan yang mulai berbunga. Aku meraih tangannya. Dia membalas genggamanku dengan erat. Terima kasih sudah berani berjuang bersamaku, bisikku. Raka menatapku penuh ketenangan. Saya juga berterima kasih karena Bu Putri berani mempertaruhkan nama baik demi kebenaran. Itu lebih dari cinta. Kami tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tertawa lepas. Aku memandang langit Surabaya yang mulai senja. Di sana, di antara warna oranye dan ungu, aku merasa ada pintu baru yang terbuka. Sebuah jalan yang lebih jujur, lebih terang. Sudah 3 bulan sejak badai itu reda. Perusahaan ayah kini stabil kembali setelah bersih-bersih internal. Nama baik keluarga perlahan pulih. Media yang dulu menghujatku kini malah mengangkatku sebagai contoh keberanian. Di rumah, suasana jauh lebih hangat. Ayah tidak lagi mudah marah. Bahkan ia mulai sering mengajakku sarapan berdua sebelum berangkat ke kantor. Putri, katanya suatu pagi, kamu ingin tetap di rumah atau mau mengurus yayasan yang ibu bangun? Aku terdiam. Aku ingin mengurus yayasan, Ayah. Aku ingin membangun tempat pelatihan kerja untuk perempuan muda. Ayah tersenyum kecil. Itu ide bagus. Lakukan. Keputusan itu memberiku semangat baru. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, pada gosip, atau pada rasa takut. Kini aku punya arah hidup sendiri, sesuatu yang lebih besar dari hanya urusan nama baik.
Raka masih bekerja sebagai sopir, tapi perannya kini lebih sebagai asisten pribadi yang dipercaya ayah. Ia juga membantuku mengurus administrasi yayasan. Kami tidak pernah lagi bersembunyi. Kami bekerja bersama secara profesional di depan umum. Suatu sore, setelah selesai mengatur dokumen yayasan, aku dan Raka duduk di ruang belakang rumah, memandang matahari terbenam. "Rak," kataku pelan, rasanya aneh ya. Dulu kita harus sembunyi-sembunyi, sekarang bisa duduk begini tanpa takut. Raka tersenyum. Itu karena Bu Putri berani. Kalau tidak, mungkin kita masih bersembunyi. Aku menatapnya lama. Aku belajar satu hal dari semua ini. Keberanian bukan hanya soal melawan orang luar, tapi juga melawan rasa takut di dalam diri sendiri. Raka mengangguk. Dan saya belajar bahwa kesetiaan berarti tetap ada. Bahkan saat orang yang kita bela belum tentu menang. Kami berdua tertawa kecil. Aku memandang jemariku yang masih terhubung dengan tangannya. Rasanya bukan lagi sekadar romantis, tapi lebih dalam. Seperti dua orang sahabat yang bertahan dalam badai dan kini melihat fajar. Ibu muncul membawa teh hangat. "Kalian terlihat bahagia," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya. "Bu, terima kasih karena sudah percaya pada kami." Ibu menepuk bahuku. "Kalau orang tua tidak percaya, siapa lagi? Yang penting sekarang kamu sudah menemukan jalanmu." Malamnya, di kamar, aku menatap cermin. Wajahku tampak lebih dewasa, lebih tenang. Aku teringat diriku yang dulu. Perempuan muda yang hidup dalam bayang-bayang harta dan nama besar, tapi rapuh di dalam. Kini aku berdiri sebagai seseorang yang punya tujuan. Aku berbisik pada diri sendiri. "Terima kasih sudah berjuang. Putri, kamu akhirnya menemukan arti baru hidupmu." Di luar jendela, lampu kota Surabaya berkelip. Aku merasa semua luka lama mulai sembuh. Yang tersisa hanya jejak yang akan mengingatkanku. Aku pernah jatuh, aku pernah bangkit, dan aku berani melangkah lagi. 1 tahun berlalu sejak badai itu usai. Yayasan yang aku dirikan bersama ibu kini resmi berjalan. Kami memberi pelatihan kerja gratis bagi perempuan muda dan janda yang ingin mandiri. Ruang kantor kecil kami berada di lantai 2 sebuah gedung tua di pusat Surabaya, penuh semangat dan warna-warni. Pagi itu, di sebuah acara pembukaan kelas baru, aku berdiri di depan puluhan peserta. Aku mengenakan kebaya sederhana, rambut digelung rapi. Ibu berdiri di sampingku, ayah duduk di deretan depan bersama Raka. Wajah mereka terlihat bangga. Aku bicara di depan mikrofon. Dulu saya pernah merasa hidup saya selesai karena kehilangan orang yang saya cintai dan terjebak gosip. Tapi saya belajar bahwa setiap luka bisa jadi pintu menuju kesempatan baru. Kalau kita mau melangkah. Yayasan ini lahir dari perjalanan itu. Semoga tempat ini juga jadi titik awal keberanian kalian. Para peserta bertepuk tangan. Aku menoleh ke arah ayah. Ia mengangguk kecil, memberi senyum yang selama ini jarang kulihat. Raka ikut bertepuk tangan pelan, sorot matanya lembut. Setelah acara selesai, kami berjalan keluar bersama. Angin kota Surabaya bertiup sejuk, mengibaskan bendera-bendera kecil yayasan kami. Ibu menggandeng lenganku. "Putri, kamu sudah benar-benar menemukan jalanmu," katanya. Aku tersenyum. "Aku hanya ingin setiap perempuan punya pilihan, Bu. Tidak harus seperti aku, tapi setidaknya punya keberanian." Raka menyusul dari belakang membawa map dokumen. "Bu Putri," katanya, "laporan donasi sudah saya siapkan." Aku tertawa kecil. "Sekarang kamu bukan sopir lagi, Ra. Kamu manajer yayasan." Raka tertawa malu. "Saya tetap belajar dari Bu Putri. Terima kasih sudah percaya pada saya." Kami bertiga berjalan menuju mobil. Ayah tiba-tiba berhenti dan menoleh ke Raka. "Raka," katanya pelan, "terima kasih sudah menemani Putri, bahkan saat aku tidak percaya padamu. Aku harap kamu terus mendukung langkahnya." Raka menunduk hormat. "Saya akan selalu menjaga Bu Putri." Aku menatap ayah. "Terima kasih, Tia." Ayah hanya menepuk bahuku, lalu berbalik menuju mobilnya. Sore itu, di taman belakang rumah, aku dan Raka duduk di bangku flamboyan. Bunga-bunga merahnya berguguran, jatuh di sekitar kaki kami. Aku menyandarkan kepala di bahunya. "Rak," kataku pelan, "kita sudah jauh berjalan ya." Raka menatap langit, tersenyum kecil. "Jauh sekali." Tapi saya senang kita tidak menyerah. Kami diam sejenak, menikmati angin sore. Tidak ada drama, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang selama ini kami cari. Aku berbisik, aku tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi sekarang aku bahagia. Raka mengangguk. Bahagia yang kita bangun sendiri. Aku mengangkat wajah,
memandang langit senja. Aku belajar bahwa uang bisa habis, status bisa hilang, tapi keberanian dan kebaikan hati akan selalu bertahan. Di kejauhan, Surabaya berkilau di bawah cahaya emas matahari tenggelam. Di dadaku, aku merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hidupku yang dulu penuh rahasia kini terbuka, jujur, dan lebih berarti. Aku menggenggam tangan Raka. Kami berdua menatap masa depan yang belum pasti, tapi untuk pertama kalinya kami tidak takut.